Horas madihita saluhutna. Adorang sota mulai pertanyangata di bagas sabor nginon. Taparade maroha doho pikirata martangiang mahita di bagasar roha tabi. Amin. Marede mahita sian nomor buku ede nomor 550 sia ayat sada doho tolu. Debatan soka si taluk sada isobat wari puji Tuhanku. Debatan soka si hite-hite guarni di bata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Martua do halak na manao di pangujunan aiduk tahu siap pangujunani jaloon na do tupal hanguluan na pinarbaga-baga ni Tuhani tu akan naholong roha di ibana. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami sayurupi mahami asa unang madele hami ujuro hagogota tuhami jala asa unang margogo hubai kami sileho-lehomu natuna denggani ujuro pasuk-pasuk tuhami ramoti hami asa unang marposni roha hami tu artana di hasianganon leho di hami haporsea dohot perjabar sitiano di akan haporsea diho mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kabigema turpuk epistel di pertanyaan tabor nginon ima natar surat di tolu Musa 25 mamuka sian ayat sada 1 ayat 10 tolu marsoring-soring mahita majaha dungi romah hatani Jehovah tu si Musa di dolok Sinai songonon paboama tu halak Israel jala dohonom muma tu nasida ia dong masuk kamu tu tano silihonokku tu hamu ikon pataluon mudo tanoi mar paradianan sabat di Jehovah ikon onop tao lilingna saburommu ladangmu jala onop tao lilingna payasommu rating ni hawanggurmu dohot papunguhon akka parbuena alai anggo di tahun papituhon ikon marparadianan sabat do tanui ima sabat di Jehovah dang jadi saburonmu disi ladangmu manang payasonmu rating ni hau anggurmu
alai yang gosagak na tubuh duk salpu gotilon dang jadi gotilonmu aka parbueni hau anggurmu naso pinayasmu ipe dang jadi tapuommu ala tau paradiana sabat di tanoi doi Ianggo gogoni tanoi di tahun paradianan sabati ikon gabe si panganon di hamuna di hotahe dohot di naposombawa dohot paropuan dohot di halak gajianmu dohot di donganmu sajabu nang di halak dagang na mangicua di labung mi di pinahammu dohot di binatang na di tanomu sadok gogoni tanoi tahe ikong gabe si panganon dungi bilangon muma diho 7 tahun paradianan sabat ima 7 hali 7 tahun asa leleng ni na 7 tahun paradianan sabat gabe 40 tahun torokna ikom makuling mabahenomu soarani sarune tikting di bulan si pahapitu di hari 10 iko di hari pardengana tahe makuling bahenomu soarani sarune tikting di sadok tano munai ikon perbadiaan munado tahun pa50hon jala titikon muna haluaon gitanoi tu salut halak pangisina ikon gabe tahun parokolo pondoi dihamu jala ikon mulak kamu ganuk tu partaliana mulak kuhut ganuk tu dongan nahian tau parolopo-lopo do tahe dihamu tau pa50 honi dang jadi hamu manabur disi jala dang jadi hamu manggotil sagakna jala dang jadi tapuommu na parbueni hau anggur naso pinaias ni ratingna ai taun parlok-olok pondoi ikon badia doi dihamu ikon panganomuna disi gogoni ladang na tubuh boti ia di tau parlopo-loponi ikon mulak tuganu pertalian nahian ima sahakna maretua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa amin. Marede mahita muse siap buku eden 444 ayat 1 doho 2. Martang yang mahita hupuji hami hu ali Tuhan Jehovah debata amanami di bagasan asniro hamdo Tuhan toktong namang ramuti ngulu nami namar muduhon ngulu nami mulia tema disude denggani basami Tuhan namang alehon gogo di hami dot hai pason mulai siana manugut kami boy mangulaon akka ulaon nami Tuhan dilihok kodo hahi pason di hami mulia tema disude asni roham ali Tuhan kudang do akan namasa wadupi hami di nguluon tarlumo bima di pandemi COVID-10 sia nama cai berdampak di tonga-tongani hanguluan nami tarlumu bima di aka perekonomian nang petuhan dina memasuki new normal kami
di fase transisi nuaingon alai dada naung salpo virus coronai alai justru naing tetap kami berjuang memperjuangkan kelanjutan ni hanguluanon tarlumobi di aka perekonomian naung terpuruk Tuhan nang di berbagai negara tarlumobi nang di negara namion atong napostrohan nami odo namar muduhon ngulu nami Tuhan pasu-pasu mak sudi aka ruas ni kuriam asa bui nasida toktong mangulahon aka ulauna manang mangaluli aka para karejuan natama nabui mencukupi aka kebutuhan keluarga hodo Tuhan na mangurupi hodo Tuhan na paradihon jala hodo Tuhan na mangalihon iras niroha di saluhutna asa taruli hami di sudi aka denggan di basam ali Tuhan macai naldo saluhutna di hadapanmu akan nama saon macai borak do huai hami Tuhan unang alani i dampak ni perekonomian nuaingon gabe manusai aka hubungan keharmonisan di tonga-tonga ni keluarga pasu-pasu ma aka amanami inanami na mangulahon aka ulaun na Tuhan asa boy marlas ni roha di na laho mangulahon doho na mencukupi sudi aka kebutuhan keluarga mulai tema di sudi aka dinggani basami Tuhan naung hodo na memilih pemerintahan nami presiden nami do aka jajaran na mabain aka haputuson marhiti habisuhon naung dilehoko tu nasida asa boy hami laho menerapkan diado aka protokol kesehatan nanaing sulon nami nang peikon mangulahon aka ulon nami hami Tuhan di pandemi COVID 10 siaun Tuhan pasu-pasu nang sudah keluarga nasida aka aparat pemerintah nami na mengamankan negara namion dia aka tindakan kriminal analni kesulitan ekonomi pasu-pasu ma aka keluarga nasida saluhut na Tuhan asa boy di camoton nasida aka ulauna jala boy nasida mangulahon natama di hadapanmu nang jaka dongan nape asa boy saling menghargai saling menghormati di parnguluanon Tuhan unang adong na merugikan halak nang adong na boy manusai halak alani kesusahan ni ekonomion ali Tuhan di bata amanami lehon ma ahi pason di saluhut na nasida Tuhan na mengamankan negara namion nang songoni aka dongan nami na mangulahon aka ulauna pakobasyon na di aka perawatan di tim medis aka dokter nang aka nasuka relawan na mangalehon dirina mengorbankan dirina gabe patujolo nasida Tuhan laho mangalehon mendukung melayani makobasi akan namar sahid na hona virus corona na posdroharami Tuhan odo na mangalehon hagogoon di nasida do pos niroha lehon mai nasida semangat dohot hai pason nang songoni aka keluarga asa pos roha nasida Tuhan lahu mangulahon aka ulauna nang songoni aka dongan nami na hona di parsahiton alani virus corona na boy nasida Tuhan toktong semangat jala boy nasida toktong berpikiran positif na ikon malum do nasida Tuhan jala pada usia nasida aka ganggu ni roha pada usia nasida aka nabui mabay nasida putus asa alai hodo na mampargugohon nasida ganup asa adong di nasida hanguluan muse tu tiki na mangihut di bagasan kesemangatan hidup jala boy nasida melanjutkan sudah ke rencana boy nasida melanjutkan sudah aka ulauna tu aka arina mangihut ali Tuhan nang songoni di aka yana konami pe oma nama masu nasida di aka naing melanjutkan aka studi nasida nang di aka mulai sian tingkat TK SD SMP SMA sahak tuna kuliah pe asa boy nasida Tuhan meraih cita-citana lehon ma habis taran
lehon mas semangat di nasida nang pe di situasi covid nuaingon boy nasida secara online marite sekolah na boy nasida melanjutkan studi na dok dinggan jala jakayana konami na mangulia kapar karejuan omanang Tuhan apa tu rehon nasida kudang nari dope Tuhan nanaing si igilon nami pangiduan nami jaka tangyang nami alai hodona umboto saluhuna disudi akapar sorion ning ulu nami Tuhan alani napos rohan nami hodona marmahan ning ulu nami hodo amanami kami akayana konmu Tuhan hodo na paradeho na paturehon sudi lakalaka ning ulu nami duk disudi aka masa depan nami apos rohan nami Tuhan menghadapi sudi akan masaon asa togu haporson nami tarnumo bima mempersiapkan diri di sihol ni rohanami di peribadahan minggu di tonga-tonga ni kuriam tu aka bulan namangihut asa boy salu namar dalan turek jala boy hami Tuhan marpungurap dohot aka dongan nami lahu mamuji pasapon guarmu nabadiai pasu-pasu ma sudi aka parhaladomi naniuluhon ni amanami amang pendeta resot asa toktong di pagasan hasadon ni roha di pagasan hiras ni roha dohot serep ni roha laho makobasiho mangulahon aka ulonmu di tonga-tonga ni kuriam ali Tuhan nang aka dongan nami na di pagasan aka parsahiton pe nasida di aka rumah sakit manang na di jabuna pe di pagasan hagalion na oma Tuhan na pamalupo nasida daoni nasida marite as ni roham asa taruli nasida Tuhan di hama malum nasya koi pasu-paksu ma aka obat na pinangan na nasyan aka dokter nang dohot sian aka na bui dihilala rohana sida na bui pamalupon mariti aka pangobation manang mariti aka herbal pe asa bui nasida Tuhan tumibu malum jala bui nasida manguruti aka ulon na pasu-pasu aka keluarga na makaholongi nasida na melayani makubasi nasida di hama malum nasida Tuhan asa toktong di bagasan dame nasekoi atong Tuhan saha diho mahami saluhuna jala dinanaing hutangi hok kami hatam na pinasaha ni naposom ndeta muribu pasaribu asa bui hami Tuhan majalo di bagasan kolong nasekoi di bagasan ias ni roha bui ulah hok kami bahen sangat di guarmu jala argugoi hami Tuhan laho mangulahoni hobar tulong moni roham atong saha diho mangulu nami pamatang nang to dinami urasi mahami di bagasan mudarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus asa pamahami di hadapanmu atong saha diho mahami Tuhan moliate mak disude dinggan di basam di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami jaloma tangyang namion amin. Adorang sosahat tita tu jamita manang renungan bornginon marede mahita sian buku ede nomor 115 ayat sada dohot tolu.
bata na sumurung sian selalu naroha, memang ramoti hati-hati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan di debata di hita, imatar surat di buku Pangungkapon bintu sada sahatu ayat tol. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat 3 saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Orang-orang yang diperdekakan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Katanya, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu ini begitu luar biasa karena mengandung unsur masa depan, visioner. Ya, ini merupakan penglihatan Yohanes di Patmos, di mana dia melihat dengan jelas apa yang akan terjadi di masa depan, khususnya di hari-hari terakhir. Dan kali ini di pasal 7 ini dia melihat ada malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk mengerjakan tugasnya di bumi, yaitu merusak segala sesuatunya untuk mengubah bumi ini menjadi sesuatu yang baru. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dari firman Tuhan hari ini, terlepas daripada dugaan-dugaan kita tentang kejadian di beberapa bulan belakangan ini dengan adanya COVID-19 ini, ternyata firman Tuhan hari ini jelas kita bisa memahami bersama bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini ternyata di bawah kontrol Tuhan, di bawah penglihatan Tuhan. Karena apapun yang dilakukan dan yang terjadi sebagai dampak yang dilakukan segala sesuatu itu dalam pengawasan Tuhan. Di sini Tuhan mengutus 4 malaikatnya khusus untuk merusak bumi di hari-hari terakhir, khusus untuk merusak darat, laut, pohon-pohonan di hari yang terakhir. Namun ketika belum saatnya, maka yang dilakukan itu harus ditunda. Karena apa? Karena di sini diungkapkan karena hamba-hamba Allah belum semuanya dimateraikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat kejadian sekarang virus corona, apakah itu berkaitan dengan ini? Apakah sudah masuk ke dalam materai yang dikhususkan untuk 4 malaikat itu merusak bumi ini? Saya yakin dan percaya belum masuk ke tahap itu. Apabila kita masuk ke dalam tahap itu, luar biasa penderitaan manusia dan ciptaan di bumi ini. Maka ini masih dalam kontrol Tuhan. Ini masih dalam pengetahuan dan hikmat Tuhan. Oleh karena itu, kalaupun kita saat ini mengalami COVID-19, yakinlah Tuhan tahu itu. Tuhan mengerti itu.
maka Dia akan menyertai orang-orang kudusnya sampai tiba saatnya nanti seluruh umat pilihannya dimateraikan sebagai umatnya, anak-anaknya, hamba-hambanya, sehingga segala sesuatunya berakhir. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dari sisi kita, maka memang seakan-akan dunia ini mau kiamat, seakan-akan dunia ini mau sampai kepada akhirnya, seakan-akan kita menderita karena COVID-19 ini adalah sesuatu bencana yang paling dahsyat dan puncak dari segala sesuatu. Tapi coba kita perhatikan, ada manusia di belahan yang lain, di pedalaman sana, tak berpengaruh COVID-19 ini terhadap mereka. Mereka tetap bekerja, mencangkul di sawah mereka tanpa tahu apa yang terjadi di muka bumi pada saat ini. Karena apa? Mereka tidak punya alat komunikasi. Karena apa? Karena mereka tidak menerima berita terbaru pada saat ini, sehingga mereka tidak tahu apa yang terjadi. Artinya ini belum kesudahan seluruh bumi, hanya kita bagian ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena ini belum berakhir, tetaplah bertahan, beriman, tetaplah bergantung, bersandar kepada Tuhan, supaya Dia menguatkan kita, memampukan kita melewati masa-masa ini, sehingga kita menang melewati semua ini. COVID-19 bagi kita sangat menakutkan. Tapi tahukah kita, ada juga yang bahkan lebih parah daripada COVID-19 ini, dengan puluhan jutaan orang yang mati. Di tahun 2002 pernah dengar yang namanya SARS? Korbannya begitu banyak, tapi tidak sampai ke Indonesia, sehingga kita biasa saja dengar berita, berlalu. Di tahun 2012 ada MERS yang mirip ya dengan SARS ini, banyak korban. Indonesia tidak sampai. Tapi COVID-19 ini membuat kita mengalami dan merasakan begitu susahnya hidup ini. Orang yang mengandalkan dirinya tidak bisa bertahan. Orang yang selama ini menyombongkan apa yang dia miliki, ternyata punah harapannya. Tinggal satu, Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita dan sumber penghiburan kita. Oleh karena itu, dari rangkaian-rangkaian peristiwa yang ada di bumi ini, Tuhan tahu, dan semua itu di bawah kontrol Tuhan. Dan mungkin ini juga adalah cara ciptaan untuk memulihkan dirinya, untuk layak dihuni oleh seluruh ciptaan, termasuk kita manusia. Karena ciptaan yang daripada Tuhan, ketika segala sesuatunya diciptakan, Tuhan katakan baik, dan bahkan sangat baik. Mungkin inilah saatnya bumi ini, ciptaan Tuhan ini, mulai meremajakan diri pada titik kebaikan yang Tuhan inginkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika malaikat datang atas perintah dari surgawi, 4 malaikat itu merusak bumi ini untuk menjadikan bumi ini menjadi langit dan bumi yang baru. Syaratnya dalam firman Tuhan hari ini satu. Salah satu syaratnya adalah sampai tiba waktunya hamba-hamba Tuhan dimateraikan di dahi. Apa itu materai? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Materai yang kita tahu di dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita membuat satu kontrak perjanjian ataupun ya membuat segala sesuatu di atas kertas supaya kokoh, hukumnya itu supaya sampai sepanjang masa, maka ditempelkanlah materai 6.000. Supaya apa? Ketika masuk ke dalam ranah hukum, dia menang. Tertulis di sana satu kebenaran. Ini pun demikian firman Tuhan hari ini, ketika distempel, maka secara hukum dia benar. Ketika stempel itu, segel itu dicapkan kepada kita, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, maka dia secara hukum menjadi milik Allah. Jadi dunia ini tidak akan bisa merebut kita, mengguncang kita, ketika semua hamba-hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan, semua umat Tuhan diberikan segel, stempel sebagai milik Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segel itu, materai itu selalu nyata ada dalam hidup kita sepanjang Roh Kudus menyertai kehidupan kita, karena kita dimateraikan oleh Roh Kudus itu. Maka itu mari hidup dalam ketritunggalan Allah. Allah Bapa yang menciptakan kita sebagaimana kita ada saat ini, peduli dan berkuasa atas kehidupan kita, telah menebus hidup kita dari dosa-dosa melalui Yesus Kristus, dan disertai oleh Roh Kudus sampai sepanjang masa kehidupan ini, sehingga kalau kita pun meninggalkan dunia ini kapan saja, kita sudah terlihat segelnya, materainya milik Tuhan. Makanya itu Paulus tanpa ragu mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, hidupku bukan untuk egoku lagi, hidupku bukan untuk keuntunganku lagi, tapi Kristus. Hidupnya untuk Kristus, karena Kristus melalui Roh Kudus ada di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa melihat, merasakan, mengalami, dan mengimani bahwa kita masing-masing pribadi adalah orang-orang yang sudah dimateraikan dalam Roh Kudus, sudah diberikan segel sebagai milik Allah, yaitu kembali ke titik nol penciptaan Allah, kembali kepada apa maksud Tuhan, keinginan Tuhan dalam hidup kita, kembali ke masa-masa di mana diri kita menjadi warga kerajaan Allah. Kapan itu? Saat dibaptiskan, saat kita dibaptis. Bagaimana keadaan kita saat dibaptis? Saat dibaptis, ketika dibaptis, pakaian kita putih-putih, ya. Baik kita yang dari bayi, remaja, dewasa, orang tua, ketika dibaptis, pakaiannya putih-putih menunjukkan kesucian hati. Ketika dia datang ke hadapan Tuhan, masuk ke dalam kerajaan Allah sebagai warga kerajaan Allah, sehingga dia menjadi orang-orang yang kudus. Maka itu kita mengimani, kita dimateraikan ketika kita hidup dalam kekudusan. Hiduplah dalam kekudusan, selalu berdiri dalam kekudusan Tuhan. Jangan menyimpang dari kekudusan Tuhan. Abang pendeta, kok aduh susah itu kudus, saya mana bisa kudus. Dalam Injil mengatakan, dan bahkan Yesus sendiri mengatakan secara jelas pada muridnya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau dia sudah perintahkan, pasti perintahnya itu bisa kita lakukan. Tidak mungkin dia memerintahkan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Oleh karena itu, kuduslah kamu. Karena itu perintah Tuhan. Karena itu yang dia inginkan. Kembali ke jati diri kita, identitas kita, warga kerajaan Allah. Kuduslah kamu. Sehingga kita masuk ke dalam hamba-hamba Tuhan yang dimateraikan itu, dan siap hidup di bumi ini kapanpun,
dimanapun, suasana apapun, dianiaya ataupun dalam kemakmuran, kita siap menjadi umat-umat Tuhan yang sudah dimateraikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang kudus tersebut, orang pilihan tersebut, kalau di ayat berikutnya, ayat 4, dikategorikan sebagai orang-orang yang berjumlah 144.000 orang. Jumlah ini bukan menunjukkan angka-angka atau banyaknya orang. Ini merupakan satu simbol. Biasa itu kalau di Wahyu begitu banyak simbol-simbol di dalamnya, di mana orang-orang kudusnya Tuhan yang dipilih itu, yang dimateraikan itu sebanyak 144.000 ya. 144.000 itu simbol daripada 12 suku dikali 12.000. Artinya kalau berbicara tentang 12 itu pilihan, sama seperti murid-murid Tuhan, dia dipilih 12 orang. Artinya ini umat pilihan yang dipilih langsung oleh Tuhan, ya, dipilih oleh Tuhan. Dan itu juga berbicara tentang angka kesempurnaan, sudah dipilih oleh Tuhan, dan ini komplit. Artinya mereka akan menjadi penghuni surga yang komplit, tidak lebih dan tidak kurang, dan dari segala bangsa dan segala lapisan. Itu meyakinkan kita bahwa kita juga pasti diperbolehkan ikut ke dalam kerajaan surga, karena Tuhan Yesus mengatakan dia naik ke surga, banyak tempat di rumah Bapakku. Jadi kita imani bahwa kita juga ikut dalam rangkaian orang-orang yang dipilih, tidak salah pilih, komplit. Kita salah satunya masuk ke dalam kerajaan surga. Maka itu jaga kekudusan kita. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil, tapi ketika kita masih hidup dalam kekudusan Allah, Roh Kudus dalam membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari, yakinlah ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan memasuki kerajaan surga. Maka itu kembali ke jati diri kita, mereset diri kita, supaya kita senantiasa memikirkan, bukan hanya memikirkan hal-hal duniawi ini saja, tapi memikirkan kerajaan surga, memikirkan apa yang akan terjadi setelah kehidupan di dunia ini. Saya orang-orang pilihan Tuhan. Bagaimana kita mereset diri kita, bagaimana kita memulai lagi dari nol, bagaimana kita menjadi orang-orang kudusnya Tuhan? Ada 4. Pertama, tetaplah berdoa. Jangan lepas dalam kehidupan kita berdoa, khususnya di masa COVID ini, di masa new normal ini, dibutuhkan banyak doa. Berdoalah. Jangan katakan bosan. Kalau tidak ada masalah, mungkin kita bisa katakan bosan berdoa, karena doa-doa kita itu dalam keamanan. Sekarang COVID-19 di sekitar kita, suatu saat kita mungkin terdampak. Mungkin dari segi ekonomi terdampaknya, mungkin dari segi kesehatan, mungkin dari segi keluarga, mungkin dari segi politik. Kapanpun terdampak, kita sudah kuat di dalam doa-doa kita. Yang kedua, teruslah bersekutu. Di saat ini sulit untuk bersama, tapi ketika ada ibadah online, kejar ibadah-ibadah dan persekutuan itu. Dengan cara itulah kita bisa, ya, melihat bahwa wah, banyak orang-orang terberkati melalui persekutuan. Puji Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki new normal, yang mana bergereja dengan protokol kesehatan. Maka itu kalaupun kita bergereja, ingat arahan daripada pemerintah dan pimpinan gereja kita untuk
melewati semua itu dengan protokol kesehatan. Bagi jemaat Tuhan yang lansia dan juga jemaat Tuhan yang anak-anak sekolah minggu, mungkin masih di rumah saja dulu ya. Tetap gereja kita melayani dalam ibadah-ibadah online kita. Anak sekolah minggu bersemangat karena di minggu-minggu ini akan dilaksanakan ya ibadah online produk dari gereja kita HKBP Cibubur. Oleh karena itu bersukacitalah menyambut hari-hari kehidupan kita tidak bersungut-sungut, tetap bersekutu di dalam Tuhan. Yang ketiga, menunjukkan kesaksian. Ini penting. Ketika kita menunjukkan kesaksian, bukan saja orang lain terberkati dengan kesaksian kita, justru dengan kesaksian tersebut kita semakin dikuatkan dengan cerita, perumpamaan, ya, pengalaman hidup kita, sehingga kita dikuatkan kembali. Makanya itu sangat penting, kesaksian yang harus kita utarakan. Dan yang terakhir, melayani. Teruslah melayani. Kalaupun di rumah, tetap melayani. Melayani, minimal melayani keluarga kita. Melayani anak-anak kita. Melayani orang tua kita. Melayani orang tua kita yang sudah tua, yang tak bisa apa-apa. Ini saatnya. Kalau sudah aman semua, pasti ada alasan. Aku kerja, aku sibuk, banyak ini, banyak itu. Tapi saat inilah kita tunjukkan keluarga kita untuk dilayani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menguatkan kita untuk senantiasa kuat di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, meskipun rintangan, tantangan di hadapan kita, tapi sebagai orang kudus yang terus mengandalkan doa kita, yang terus hidup dalam persekutuan, yang terus dalam kesaksian dan melayani, yakinlah dan percayalah, kita akan menang menghadapi segala cobaan yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, Engkau sungguh baik. Firman-Mu hari ini sungguh-sungguh menguatkan kami. Firman-Mu membuka dan menyingkap bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini di bawah kontrol Tuhan, di bawah penglihatan Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan izinkan apapun yang terjadi sesuai dengan kekuatan kami manusia. Kami percaya seperti firman-Mu hari ini, 4 malaikat hendak merusak bumi, namun ditunda, ditahan dengan perintah baru untuk mendahulukan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan dimateraikan, dipilih agar mereka hidup dalam kekudusan, dan tiba saatnya, sudah genap waktunya, komplit, maka bumi ini akan diperbaharui oleh Tuhan menjadi langit baru, bumi baru, Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Bapa. Kami percaya COVID-19 ini bukanlah sesuatu yang harus kami menjadi gentar, tapi kami akan hadapi bersama dengan keluarga, dengan sesama kami, dengan takut akan Tuhan, Sang Pencipta dan Pengontrol dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga apapun pergumulan mereka, kiranya Tuhan membantu dan menolong, sehingga mereka bisa keluar dari pergumulan mereka dan menang, mengucap syukur dan menyaksikan bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kami. Sudah banyak doa-doa kami yang kami sampaikan melalui doa syafaat tadi. Kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.
Marinde Mahita, sian buku ende, huhut papungu pelean. Mahita martangyang ditangyang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gidjang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajon, say saut malomuni roham di Bonotongaon songon na di Banua Gidjang, lehon matuhami sadari, dua siap pari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unang hami togi untuk pangujuna, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajon, dohot hagogoon, roh dihasangapon sa leleng-leleng. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di batamata, dohot parsauran di ton di parbadiama, mandongani hamu saluhutna. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.